Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita masuk di dalam sesi yang ketujuh dari pembahasan utama kita tentang penyembahan sebagai cara hidup. Nats yang akan kita baca terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus akui bahwa penyembahan dalam roh dan kebenaran merupakan bagian yang penting dalam kehidupan penyembahan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Kalau kita menyembah Allah, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi sayangnya, ini sudah menjadi suatu penyakit yang kronis. Banyak di antara kita orang-orang Kristen memiliki pemahaman yang kurang memadai, pemahaman yang salah tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang mengajarkan dan banyak orang mengira bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran itu artinya menyembah dengan berbahasa roh. Bahwa kita menyembah Tuhan dengan mewajibkan semua jemaat untuk berbahasa roh. Tidak sedikit di antara gereja-gereja dalam pandangan mereka itu menyembah dengan memakai bahasa roh. Yang benar aja. Nah, ini konsepsi yang salah. Maka kita harus luruskan pada sesi ini. Kita harus bahas, kita harus ungkap kebenaran firman Tuhan. Apa maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini suatu ungkapan yang begitu dalam, begitu luar biasa. Walaupun banyak di antara kita orang-orang percaya salah paham tentang pernyataan Tuhan ini. Nanti kita akan bahas dalam 3 bagian. Yang pertama, menyembah di dalam roh. Kemudian menyembah di dalam kebenaran. Dan lalu kemudian bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Yang pertama, menyembah di dalam roh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa menyembah Allah yang adalah roh, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, tentu tidak lepas dari konteks dan teks dari pembicaraan ayat-ayat itu. Perempuan Samaria telah mengatakan bahwa mereka menyembah di atas gunung ini, di atas gunung Gerizim. Dan demikian juga orang-orang Yahudi menyembah dengan berkiblat di Yerusalem. Maka mereka melaksanakan penyembahan yang merupakan penyembahan lahiriah. Dari latar belakang inilah Tuhan Yesus mengungkap satu kebenaran bahwa kita menyembah kepada Allah, manusia menyembah Allah tidak secara lahiriah, tetapi menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak harus berkiblat di Yerusalem sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Juga tidak harus menyembah dengan menghadap ke atas gunung sebagaimana yang diungkap oleh perempuan Samaria ini. Jadi Tuhan mengungkap satu kebenaran di sini bahwa menyembah Allah itu suatu cara penyembahan yang bertentangan dengan cara penyembahan yang selama ini mereka lakukan. Yang selama ini mereka lakukan dengan cara yang lahiriah, dengan berkiblat di gunung, dengan berkiblat ke Yerusalem dan melakukan hal-hal yang lahiriah yang lain. Dari sinilah kita mendapatkan satu ungkapan kebenaran bahwa menyembah Allah harus menyembah tidak secara lahiriah, melainkan secara rohaniah. Rohaniah yang dibicarakan di sini adalah bagian terdalam dari kehidupan manusia. Konsepsi yang mengatakan bahwa menyembah dalam roh sama dengan menyembah dalam bahasa roh itu suatu konsepsi yang salah. Mungkin karena kita orang Indonesia lalu kita melihat roh, lalu kita memiliki pikiran yang mengarah kepada bahasa roh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, bahasa roh itu dari akar kata glosa. Sementara kata yang dipakai di dalam roh di sini adalah pneuma. Jadi itu suatu kata yang jauh berbeda. Jadi ketika orang mengira bahwa menyembah dalam roh adalah menyembah dengan berbahasa roh, itu suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Mari kita ungkap, mari kita lihat kebenaran Allah. Dengan sangat polos kita melihat, dengan sangat jujur kita mengungkap apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Roh yang dibicarakan dari kata pneuma merupakan bagian atau inti yang terdalam dari kehidupan manusia. Jadi kehidupan yang dipersembahkan itu, kehidupan yang menyembah itu harus melibatkan inti kehidupan, bagian terdalam yang representasikan seluruh kehidupan manusia itu dengan kesungguhan untuk menyembah kepada Allah yang tidak terbatas. Jadi tidak terbatas pada hal-hal yang lahiriah. Ya, sebagaimana beberapa kali Alkitab dari kitab-kitab sinopsis menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi menyembah Allah dengan tujuan yang tidak murni, dengan tujuan supaya mereka dipuji, mendapatkan hormat, supaya orang tahu bahwa mereka sedang berdoa, supaya orang tahu bahwa mereka sedang memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan itu hal yang sama sekali berbeda. Allah menghendaki menyembah Dia dengan kesungguhan hati yang paling dalam, dengan motif untuk memuliakan Tuhan tanpa harus mendapatkan hormat daripada manusia. Di zaman sekarang ini saya melihat banyak orang-orang, banyak gereja-gereja menekankan hal-hal yang lahiriah sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka melaksanakan kegiatan penyembahan yang begitu sampai harus menangis. Itu memang banyak ekspresi untuk menyembah Tuhan. Yang menangis-menangis, berbahasa roh itu semua manifestasi. Tetapi itu semua bukanlah yang utama. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana kita melibatkan hati yang terdalam untuk memuliakan dan menyembah Dia dengan kesungguhan. Tanpa harus mendapatkan motivasi, tanpa harus mendapatkan hormat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah penyembahan di dalam roh. Kalau kita menyembah Allah, kita menyembah Allah tanpa harus terbatas dengan hal-hal yang lahiriah, tetapi melibatkan hati kita yang paling dalam untuk memuji dan memuliakan Allah. Ketika kita memuji Allah dengan hati yang paling dalam, yaitu dengan roh kita menghadap kepada Allah yang tidak terbatas, maka ada gairah kasih yang luar biasa yang menghangatkan hati kita, yang membakar hati kita, yang mengobarkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan Allah. Maka itulah yang berkenan kepada Allah. Tuhan menghendaki kesungguhan hati kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, menyembah dalam roh. Kemudian kita membahas apa itu menyembah dalam kebenaran. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya mengikuti suatu kebaktian kebangunan rohani, dan dalam kebaktian itu saya didatangi beberapa kali, lalu saya dipaksakan untuk melakukan sesuatu cara. Lalu mereka mulai memaksakan, bahkan meludahi mulut saya untuk mengungkapkan suatu hal-hal yang lain. Itu saya akui bahwa mereka dengan sungguh-sungguh menghendaki supaya saya mencapai tingkat penyembahan yang dalam. Tetapi sayang, ini belum tentu kebenaran. Jadi menyembah Allah juga tidak cukup dengan roh saja tanpa disertai kebenaran. Maka Tuhan Yesus sudah mengatakan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi. Dalam bahasa Inggrisnya dengan pengertian. Jadi kita harus menyembah Tuhan dengan pengertian akan kebenaran. Tanpa pengertian akan kebenaran, penyembahan kita segairah apapun, sebersemangat apapun, sekobar apapun, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena kita melakukannya bukan dalam kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria, kami menyembah Allah yang kami kenal. Kenapa? Orang Samaria menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Jadi menyembah Allah juga harus menyembah Allah yang dikenal melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa? Kebenaran yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata di dalam kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Itulah maksudnya yang disebut dengan menyembah Allah tidak dalam kebenaran. Dan demikian juga orang-orang Yahudi, mereka bersemangat, mereka begitu antusias untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah, tetapi tanpa pengertian akan kebenaran. Dalam Roma pasal 10 ayat 2 sampai ayat ketiga, Paulus mengungkapkan bahwa saudara-saudaranya orang Yahudi begitu giat untuk beribadah kepada Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sekalipun dengan gairah giat-giatnya mereka untuk beribadah kepada Allah, tetapi karena tanpa kebenaran, tanpa pengertian akan kebenaran, maka mereka tidak melaksanakan penyembahan itu di dalam roh dan kebenaran Allah. Inilah fenomena yang terjadi dalam kebanyakan gereja, kebanyakan orang-orang Kristen. Mereka melaksanakan penyembahan, mereka memformulasikan suatu tata ibadah atau cara dengan memaksakan orang-orang melakukan suatu hal. Beberapa tahun lalu saya pernah mengikuti suatu acara, suatu kegiatan retreat yang dibungkus dengan kegiatan rohani. Lalu ketika kami sampai di tempat itu, ada gua-gua untuk berdoa. Lalu di tempat itu ditulislah pokok-pokok doa. Lalu di dalam gua itulah mereka berdoa, dan mereka percaya kalau berdoa di dalam gua-gua yang diciptakan itu, doa kita akan lebih terkabul ketimbang doa-doa yang dilakukan di tempat biasa. Sebenarnya hal itu tidak masalah, hal itu adalah baik, tetapi akan menjadi suatu kesalahan yang fatal ketika mereka memaksakan kepada orang lain, ketika mereka memutlakan hal itu sebagai kebenaran mutlak. Bapak Ibu, kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kita melaksanakan penyembahan itu dengan tidak terbatas oleh hal-hal yang lahiriah. Maka kita melaksanakan berdasarkan kebenaran Allah, berdasarkan kehendak Allah. Kehendak Allah, kebenaran apa yang dimaksud? Kebenaran yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah, Alkitab. Itu dia. Jadi dasar kebenaran yang kita lakukan adalah Alkitab. Jadi orang-orang Yahudi karena tidak memahami, tidak mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka giat-giat mereka pun untuk menyembah Allah tetap tidak berkenan kepada Allah. Sesungguhnya dalam hal kita menyembah Allah, kita terus memohon pimpinan Tuhan supaya kita melaksanakan penyembahan itu di dalam kebenaran Allah. Maka Daud pun memohon kepada Allah dengan berkata demikian, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Itu dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11. Jadi kita harus hati-hati benar, dan kita harus dengan sungguh-sungguh melaksanakan penyembahan itu sesuai dengan kebenaran Allah. Menyembah Allah juga adalah hidup di dalam cara hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi supaya kita tetap di dalam kebenaran Allah itu, maka dalam penyembahan kita tidak boleh mengabaikan sama sekali perenungan firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan, pengungkapan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita tetap terjaga di dalam kebenaran Allah ketika kita menyembahnya, sehingga kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu kemudian yang ketiga, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah tidak hanya dalam roh, menyembah tidak hanya dalam kebenaran, tetapi menyembah Allah harus dilaksanakan dalam roh dan kebenaran. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kalau misalnya kita buka rekening di bank, dua orang, si A dan si B. Ya, kalau si A saja tarik uang nggak bisa, harus A dan B. Atau kalau B saja, itu tidak bisa, harus A dan B. Nah, demikian juga kalau menyembah Tuhan tidak cukup hanya dalam roh, tidak cukup hanya dalam kebenaran, tetapi harus menyembahnya dalam dua aspek ini, sehingga sungguh-sungguh penyembahan kita berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita melaksanakan penyembahan hanya dengan gairah saja di dalam roh, maka itulah contoh yang pernah terjadi di dalam jemaat di Korintus. Terjadi keributan, terjadi kekacauan. Tetapi Paulus mengingatkan supaya semua itu harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Maka harus dilaksanakan di dalam kebenaran-kebenaran
Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ini tidak cukup dengan suatu pernyataan belaka, tetapi ini membutuhkan suatu komitmen hati yang bulat di hadapan Allah. Karena selain gairah dan komitmen hati, kita juga harus melaksanakannya sambil terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, menyembah di dalam roh dan kebenaran ketika kita memperhatikan kata kerjanya dipakai kala present, aktif indikatif, yang artinya bahwa kegiatan itu merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan seumur hidup kita, dilaksanakan secara aktif indikatif yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, dan nyata-nyata kita melaksanakannya untuk Allah. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran dengan komitmen seumur hidup kita, berlangsung sejak saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Hasratku, rinduku